Discovery Learning memiliki sintak atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, stimulasi. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, pengolahan data. Yang keenam, pembuktian. Dan tujuh, menarik kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Adakah di antara teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya dapat menghadiri pembelajaran ini. Sebelum kita belajar, anak-anak, kalau ada sampah atau kotoran dibersihkan dulu ya, supaya kalian belajarnya nyaman. Baik, sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat dari pembelajaran yang diberikan Bapak pada hari kemarin? Saya, Pak. Ya, Abdul, silakan. Jadi, pembelajaran kemarin adalah tentang campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih. Nah, bagus. Jadi, pertemuan kemarin kita membahas tentang campuran, di mana campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita akan lebih memahami tentang campuran, di mana jenis-jenisnya ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Adapun kompetisi dasar untuk dipelajari hari ini, kalian mampu mengelompokkan berdasarkan tipe-tipe koloid dan bisa menjelaskan kegunaannya dalam kehidupan berdasarkan atau menurut sifat-sifat koloidnya. Dan selanjutnya kalian harus bisa membuat produk koloid atau produk yang berkaitan dengan koloid. Adapun yang harus kamu capai dalam pembelajaran hari ini, kalian dapat dan mampu membedakan jenis larutan, koloid, dan suspensi. Serta kalian terampil dalam praktikum dan diskusi, sehingga menimbulkan sifat kritis dan terampil kalian. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang pernah mencampurkan air dengan air gula? Pernah, Pak, membuat air gula. Oh, pernah. Nah, lalu samakah ketika kalian mencampur air dengan susu atau kalian mencampur air dengan tanah? Beda, Pak. Kalau air dengan susu, gulanya itu gak kelihatan. Lalu kalau air dengan tanah, airnya di atas dan tanahnya di bawah. Ya, dan ternyata setelah kita amati dari 3 campuran, yaitu campuran air dengan air dengan susu, dan air dengan tanah, itu memiliki sedikit
perbedaan. Nah, untuk lebih memahami, kalian harus mengamati gambar yang Bapak sajikan. Di sini Bapak mempunyai 3 campuran. Yang pertama, campuran air dengan gula. Yang kedua, campuran air dengan susu. Dan yang ketiga, campuran air dengan tanah. Silakan kalian amati. Baik anak-anak, adakah di antara kalian yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya masih bingung Pak, antara air dan gula itu masuk ke mana? Terus air dan susu dan air sama tanah itu termasuk larutan, koloid atau suspensi? Saya masih bingung Pak. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Abdul bertanya, manakah di antara campuran 3 tadi yang termasuk larutan, koloid, dan suspensi? Baik, apakah di antara kalian ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Abdul? Saya Bu. Nah, jadi kalau air sama gula itu termasuk larutan, air dengan susu itu termasuk koloid, sedangkan air dengan tanah atau pasir itu termasuk suspensi. Nah, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, jadi air dengan gula itu termasuk larutan, air dengan susu itu termasuk koloid, dan air dengan tanah itu termasuk suspensi kasar. Nah, baik, adakah di antara kalian yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Nah, yang ditanyakan adalah apa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Wow, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Baik, untuk menjawab pertanyaan teman kalian, silakan kalian berkumpul sesuai kelompok yang sudah ditentukan pertemuan kemarin. Sudah berkumpul anak-anak? Ya, Ibu akan membagikan lembar jawabannya. Kalian melakukan praktikum dan menuliskan hasil amatannya kepada lembar jawaban yang Bapak berikan. Anak-anak, waktu pengamatan kalian sudah habis. Silakan kalian mendiskusikannya dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk membantu diskusi kalian, kalian bisa melihat dari sumber, yaitu sumbernya dari buku atau dari internet. Kalau kalian sudah beres diskusi,
kalian bersiap-siap mempresentasikannya di depan kelas. Anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Nah, apakah kalian sudah beres mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok kalian? Oke, kalau sudah, siap-siap kalian mempresentasikannya di depan. Baik anak-anak, presentasinya dimulai dari kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil amatannya. Wow, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Penjelasannya sangat baik sekali. Nah, adakah di antara kelompok yang lain yang beda pendapat atau yang mau ingin bertanya? Oke, silakan ke depan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikannya di depan kelas. Nah, adakah di antara kalian yang ingin memberikan kesimpulan atas hasil yang kita pelajari hari ini? Nah, jadi kalau larutan itu bersifat homogen dalam satu fase dan tidak bisa disaring. Nah, terus kalau koloid itu satu fase, tidak bersifat dan tidak bisa disaring juga. Nah, kalau suspensi itu berada di 2 fase dan bersifat heterogen dan bisa disaring pakai kertas. Wow, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, berdasarkan hasil pelajaran hari ini, kalian bisa memahami 3 macam campuran. Yang pertama ada larutan, yang kedua ada koloid, dan yang ketiga ada suspensi. Dari 3 macam larutan itu memiliki perbedaan di antara masing-masingnya ya. Yang pertama, dilihat dari kestabilan, larutan itu stabil. Kalau koloid umumnya stabil, dan kalau suspensi tidak stabil. Terus kalau larutan itu jernih, kalau koloid kalau dilihat oleh mata kita sendiri tidak jernih. Sedangkan kalau dilihat pakai mikroskop ultra koloid itu jernih. Kalau suspensi tidak jernih. Terus larutan itu tidak dapat disaring. Kalau koloid bisa disaring menggunakan kertas. Kalau suspensi tidak bisa disaring. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama agar yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa membaca materi untuk pertemuan minggu depan, yaitu jenis-jenis sistem koloid. Baik, sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.